Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adelia Nuria Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi lagi tentang pengukuran, yang dimana pada tujuan pembelajaran kita, yaitu kita akan memahami dulu terlebih dahulu tentang definisi pengukuran, definisi operasi, hingga definisi skala. Baik, yang pertama definisi pengukuran. Menurut Yogianto, pengukuran merupakan pemberian nilai properti dari suatu objek. Objek sendiri merupakan suatu entitas yang akan diteliti, sedangkan properti merupakan karakteristik dari objek. Properti itu dapat berupa properti fisik, properti psikologi, hingga properti sosial. Lalu ada proses pengukuran, yang dimana ada 6 proses pengukuran. Yang pertama, mengisolasi kejadian empiris. Yang kedua, mengembangkan konsep kepentingan atau konsep of interest. Yang ketiga, mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Yang keempat, mengembangkan skala pengukuran. Yang kelima, mengevaluasi skala berdasarkan reliabilitas dan validitasnya. Dan yang terakhir, penggunaan skala. Lalu ada teknik pengukuran yang dikemukakan oleh Kuncoro. Teknik pengukuran merupakan aturan dan prosedur yang digunakan untuk menjembatani antara apa yang ada di dalam dunia konsep dengan apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Lalu ada konstruk-konstruk yang dikemukakan oleh Yogianto seperti di tabel berikut, yang dimana konstruk merupakan variabel dalam penelitian yang belum dapat diukur dan diperlukan kuesioner untuk membentuk konstruk-konstruk. Kuesioner sendiri biasanya berisi dengan banyak item yang dijadikan sebagai pernyataan-pernyataan kuesioner. Beberapa konstruk yang dapat langsung dipecah dan ditemukan elemen-elemen untuk dapat diukur. Tetapi ada juga konstruk yang tidak dapat dipecah. Lalu Yogianto mengemukakan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur item-item kuesioner adalah skala. Berapa macam tipe dasar dari skala? Yang pertama nominal, yaitu bernilai klasifikasi, misalnya laki, perempuan, untuk gender. Lalu yang kedua ordinal, yaitu bernilai klasifikasi dan order ada urutannya. Misalnya penilaian kurang baik, sangat baik, atau sangat buruk. Lalu yang ketiga interval, yaitu bernilai klasifikasi order ada urutannya. Dan berjarak, perbedaan suanilai berarti. Misalnya skala Likert 1 sampai 5. Lalu di sini kita akan mengulik lebih dalam tentang evaluasi skala, yaitu yang pertama validitas. Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya diukur dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Terdapat 3 macam jenis validitas, yaitu validitas isi, validitas yang berkaitan dengan kriteria, dan validitas konstruk. Lalu yang kedua reliabilitas, yang dimana reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor skala pengukuran. Baik, sedikit pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.